warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Megalia Sari. Ibu di sini mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Sesuai SK dan KD kita dalam pembelajaran pertama ini, yaitu tentang teks deskripsi. Mari sama-sama kita simak tayangan slide berikut ini. Teks deskripsi adalah sebuah teks yang menggambarkan secara jelas sebuah objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Ciri-ciri teks deskripsi. Apa sajakah ciri-ciri teks deskripsi? Yang pertama, melukiskan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, suasana tertentu, atau tempat. Yang kedua, penggambaran dilakukan dengan melibatkan panca indera, pendengaran, penglihatan, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Yang ketiga, memaparkan ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti bentuk, warna, ukuran, dan kepribadian secara rinci dan jelas. Yang keempat, banyak ditemukan kata-kata yang maknanya berupa kata sifat dan keadaan. Yang terakhir, para pembaca dapat merasakan sendiri atau mengalaminya sendiri. Sekarang kita masuk ke struktur teks deskripsi. Yang pertama itu ada identifikasi. Identifikasi merupakan bagian yang mengenalkan objek, tempat, atau orang yang akan dideskripsikan. Biasanya berisi ciri umum seperti nama objek, lokasi, ukuran keseluruhan, dan lain sebagainya. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian memuat gambaran rinci dari objek yang digambarkan. Biasanya penggambaran ciri-ciri tersebut memecah bagian-bagian objek secara rinci. Yang terakhir yaitu penutup. Di dalam penutup berisi kesan umum yang didapatkan penulis setelah melihat objek. Lebih jelasnya, mari sama-sama kita mencermati atau menelaah struktur teks deskripsi. Oke, di sini saya mengambil teks deskripsi tentang tongkonan. Paragraf pertama termasuk struktur teks deskripsi identifikasi. Kenapa? Karena di situ membahas nama objek. Objek apa yang dibahas? Yaitu tongkonan yang merupakan masyarakat adat Toraja. Di mana lokasinya? Lokasinya ada di pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Engkang, Sulawesi Selatan. Dalam paragraf ini dijelaskan pula tentang gambaran umum objek. Seperti rumah adat ini merupakan salah satu item suku Toraja, selain upacara pemakamannya. Jadi jelas sekali bahwasanya paragraf ini termasuk identifikasi. Di dalam paragraf kedua ini termasuk ke dalam struktur teks deskripsi, yaitu deskripsi bagian.
Karena bagian-bagian objek yang dideskripsikan dijelaskan secara rinci. Mulai bahan kayu yang digunakan, ukiran rumah, hiasan atap yang menghiasi atap rumah tersebut. Yang ketiga, di bagian paragraf ini merupakan bagian struktur teks deskripsi yang ketiga, yaitu penutup. Kenapa dikatakan penutup? Karena di paragraf ini berisikan kesan umum yang dikeluarkan oleh penulis setelah menggambarkan objek yang dideskripsikan. Oke, sekarang kita membahas ciri-ciri kebahasaan dalam teks deskripsi. Yang pertama, kalimat berisi penjelasan terperinci untuk membuat objek menjadi konkret. Maksudnya di sini adalah kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau berupa perincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Contoh. Di sini saya mengambil contoh kalimat ibuku orang yang sangat baik. Nah, jadi di sini saya dapat merinci dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Kaidah yang kedua yaitu penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Maksudnya di sini adalah teks deskripsi berisi kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Contohnya, di sini saya mengambil contoh seolah-olah kita melihat dan seolah-olah kita mendengar. Contoh kalimatnya ya. Pantai panjang dengan pasir putih dengan debur ombak pantai terdengar berirama. Kaidah yang ketiga yaitu menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat dengan teks deskripsi. Maksudnya di sini adalah kata emosi adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan dan mengekspresikan perasaan yang dialami seseorang. Teks deskripsi juga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Contoh kata emosi yaitu terpesona, mempesona, elok, cerai-berai, dan tabah. Kaidah yang keempat yaitu mengidentifikasi majas. Majas merupakan kata kiasan yang berfungsi meningkatkan kesan dan memengaruhi pendengaran atau pembaca dalam teks tersebut. Contoh majas. Angin lembut terasa mengelus kulit. Ini termasuk ke dalam majas personifikasi. Yang kedua, contoh yang kedua ya. Bukit-bukit tangguh nampak menjadi latar bagian pantai. Ini juga termasuk ke majas personifikasi. Yang ketiga, pohon itu tumbuh setinggi gunung. Nah, kalau yang ini termasuk majas hiperbola. Baiklah, sekian itu yang dapat Ibu sampaikan ya, penjelasan tentang teks deskripsi. Bagi yang ingin bertanya atau kurang jelas dengan penjelasan Ibu, silahkan kalian chat di forum, di grup yang sudah kita sepakati. Oke, terima kasih.